Halo, selamat datang di KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang potensi Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok 13 beranggotakan Ibu Potensi Desa Kembang kali ini akan menjelaskan tentang sejarah Kecamatan Nanggulan. Sebelum Perang Diponegoro pada wilayah Negaragung, termasuk pada dalamnya daerah Kulon Progo. Daerah ini belum terdapat pejabat pemerintahan yang menjabat pada wilayah menjadi penguasa. Setelah Perang Diponegoro, pada tahun 1825 sampai dengan 1830, pada daerah Kulon Progo itu, masuk daerah Kasultanan terbentuk menjadi 4 kabupaten, yaitu satu masing-masing kabupaten tadi dipimpin oleh seorang tumenggung. Semenjak 16 Februari 1927, Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 2 kawedanan menggunakan 8 kapanawon, sedangkan ibu kotanya dipindahkan ke Sentolo. 2 kawedanan tadi merupakan kawedanan pengasih yang mencakup Kapanawon Lendah, Sentolo, Pengasih, dan Kokap atau Sermo. Kawedanan Nanggulan mencakup Kapanawon Watumurah atau Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh. Pada tahun 1951, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto digabung menjadi satu sebagai Kabupaten Kulon Progo, dan status Kapanawon Nanggulan berubah sebagai Kecamatan Nanggulan. Perubahan ini berdasarkan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019. Namun, setelah dilantik 2 Januari 2020, sebutan kecamatan berubah menjadi Kapanawon. Kapanawon Nanggulan mempunyai luas daerah 3.960,67 hektar atau di dalam kilometer persegi adalah 39,61 kilometer persegi dan terdiri berdasarkan atas 6 desa yang terbagi menjadi 61 pedukuhan, 129 rukun warga atau RW, dan 385 rukun tetangga atau RT. Kecamatan Nanggulan ini sendiri adalah salah satu berdasarkan atas 5 kecamatan yang daerahnya memiliki wilayah perbukitan. Di Kapanawon Nanggulan ini sendiri masih ada banyak sekali budaya yang bisa kita temukan, antara lain seni tari, jatilan, pembuatan kain batik tulis, dan juga pembuatan kain batik cap. Wilayah administratif Kapanawon Nanggulan terdiri berdasarkan atas 6 desa. Luas dataran masing-masing kelurahannya yaitu Kelurahan Banyuroto seluas 7,91 km persegi, Kelurahan Donomulyo seluas 9,70 km persegi, Kelurahan Wijimulyo seluas 6,06 km persegi, Kelurahan Tanjung Harjo seluas 5,85 km persegi, Kelurahan Jati Sarono seluas 4,98 km persegi, dan Kelurahan Kembang Sendiri seluas 5,11 km persegi. Jika dilihat pada website resmi milik Kapanawon Nanggulan, disebutkan bahwa batas wilayah Kapanawon Nanggulan adalah sebagai berikut, dan jarak ke pusat pemerintahan adalah sebagai berikut. Sejarah Desa Kembang. Desa wisata adalah perkumpulan dari suatu komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk lokal di suatu wilayah desa, di mana mereka bisa saling berinteraksi secara langsung dan memiliki kesadaran untuk peduli terhadap potensi pemberdayaan desa yang dimilikinya. Kota Yogyakarta yang termasuk sebagai salah satu kota sebagai destinasi masyarakat Indonesia untuk berlibur. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya potensi objek wisata di kota Jogja ini sendiri, baik objek wisata alam maupun objek wisata sejarah. Maka dari itu,
Dilihat dari lokasi Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan Kulon Progo yang terletak di kota Yogyakarta ini, kelompok melihat potensi desa yang dimiliki Desa Kembang ialah pariwisata, khususnya objek wisata alam. Pariwisata yang dimiliki Desa Kembang ini adalah objek wisata sawah. Dilansir dari tempo.com, hamparan sawah yang berada di Dusun Pronosutan, Desa Kembang Kulon Progo ini termasuk dalam salah satu hamparan sawah di Indonesia yang memiliki keindahan seperti hasil karya seni lukisan Moi Indi. Hamparan persawahan indah yang dimiliki Desa Kembang tersebut dinamai Pronosutan View. Dan pada akhir tahun 2020, nama objek wisata alam Pronosutan View ini sempat viral loh di media sosial, khususnya dilihat dari pandemi COVID-19 yang semakin meningkat jumlah pasiennya setiap hari di negara kita Indonesia ini, sehingga berdampak pada segala aktivitas masyarakat Indonesia. Aksesibilitas atau akses untuk berkunjung ke sana pun tidak susah, atau para wisatawan bisa membawa kendaraan pribadi mereka untuk masuk ke lokasi objek wisata tersebut. Selain itu juga, Pronosutan View ini memiliki jalur atau trek yang cocok untuk para pesepeda. Karena kondisi jalanan yang bagus dan tidak terlalu jauh dari pusat kota Jogja, jadi cocok untuk menjadi salah satu lokasi yang dapat dijadikan tempat untuk refreshing. Selain desa wisata, potensi yang kelompok lihat pada Desa Kembang ini sendiri ialah wisata kulinernya. Karena apabila dilihat dari fenomena sekarang, kota Jogja selain dikenal sebagai kota pelajar, juga dikenal sebagai kota seribu wisata kuliner tradisional. Wisata kuliner tersebut dapat ditemukan mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Oleh karena itu, di Desa Kembang ini sendiri dapat ditemukan wisata kuliner yaitu geblek pari Nanggulan. Potensi desa adalah seluruh sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang diperoleh dan terkandung dalam suatu desa. Seluruh SDM maupun SDA tersebut dapat digunakan oleh masyarakat setempat demi kelanjutan serta perkembangan pada desa tersebut. Menurut Bawono, potensi desa dibagi menjadi dua bagian, di antaranya yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Pada bagian potensi fisik, di desa ini dapat diartikan sebagai potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang terdapat dalam desa tersebut. Contohnya seperti tanah, air, hewan ternak, dan sumber daya lainnya. Sedangkan pada bagian potensi non-fisik di desa dapat diartikan sebagai seluruh potensi sumber daya sosial serta budaya yang ada di dalam desa tersebut. Contohnya seperti pejabat desa, masyarakat sekitar, ataupun LSM yang ada di dalam desa tersebut. Pada topik potensi desa kali ini, berada di Desa Kembang, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Nanggulan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Nanggulan sendiri memiliki banyak potensi di tiap desanya, sehingga di desa-desa tersebut dapat berkembang dan memiliki nilai atau ciri khas sendiri yang menjadi sumber daya utama. Potensi yang dimiliki oleh Desa Kembang pun sangat beragam yang dapat dijadikan objek wisata, seperti makanan, tari-tarian, ataupun budaya dan lain sebagainya. Pada pembahasan kali ini, kelompok akan lebih berfokus pada potensi fisik di Desa Kembang. Potensi fisik di Desa Kembang ini berupa tempat wisata kuliner yang bernama Geblek Pari. Geblek Pari sendiri merupakan tempat makan yang memiliki ciri khas dari bentuk bangunan yang sangat sederhana. Bentuk bangunan di Geblek Pari ini seperti rumah biasa yang ada di pedesaan, sehingga menciptakan suasana yang tenang dan damai. Selain itu, makanan di Geblek Pari ini disediakan secara prasmanan loh, sehingga memudahkan para pengunjung untuk mengambil makanan sesuka hatinya. Bahkan, menu makanan di Geblek Pari ini setiap harinya berubah-ubah dan tidak selalu sama, terkhusus pada menu sayurannya. Seperti yang telah diketahui, jika Desa Kembang ini identik dengan hamparan sawahnya.
Oleh sebab itu, tempat wisata kuliner Geblek Pari berada di antara sawah-sawah, sehingga membuat suasana yang nyaman dan sejuk. Dan tahukah kamu, Geblek Pari merupakan salah satu tempat wisata kuliner yang banyak dikunjungi oleh konsumen saat berada di Desa Kembang. Business plan. Di mata wisatawan, kuliner merupakan salah satu hal yang paling diminati dan berharga. Saat berwisata, wisatawan biasanya bertanya tentang kuliner lokal, mengunjungi restoran, mencicipi produk khasnya, dan mempelajari tradisi masyarakat setempat di destinasi wisata yang mereka kunjungi, sehingga bisa mendapatkan pengalaman yang unik dan istimewa. Diakui pula bahwa perkembangan wisata kuliner sejalan dengan perkembangan media sosial, perkembangan ekonomi, dan pemahaman tentang warisan budaya tradisional. Kuliner merupakan keunggulan kompetitif yang membutuhkan eksplorasi dan pengembangan berkelanjutan. Dengan mengakui keunggulan kompetitif ini, semakin banyak destinasi di seluruh dunia yang berusaha memposisikan diri sebagai destinasi wisata kuliner. Kami melihat potensi wisata kuliner yang ada di Desa Kembang Nanggulan Kulon Progo ini, yaitu Geblek Pari. Geblek Pari merupakan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh konsumen saat berada di daerah Desa Kembang. Kebanyakan pengunjung yang datang ingin merasakan langsung makanan dan menikmati langsung pemandangan alam. Business plan menggunakan analisis SWOT. S sebagai strength, yang pertama adalah bahan baku berasal langsung dari hasil bumi warga sekitar. Yang kedua adalah tempat yang berkonsep tradisional dengan pemandangan bukit menoreh yang dikelilingi oleh hamparan sawah. Dan strength yang terakhir adalah harga terjangkau mulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp10.000. W sebagai weakness atau kelemahan. Di Geblek Pari sendiri mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya fasilitas WiFi, sehingga kami menyimpulkan bahwa weakness-nya adalah kurangnya fasilitas WiFi. O sebagai opportunities atau peluang. Peluang yang pertama yang kami temukan adalah produk dapat dikonsumsi di segala kalangan umur. Dan yang kedua adalah mengurangi penggunaan plastik. Strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama ada SO atau Strength dan Opportunity. Memanfaatkan bahan baku dan sumber daya alam sekitar untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua ada ST atau Strength dan Threat. Menjaga kualitas produk dan pelayanan agar dapat bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga ada WO atau Weakness and Opportunity. Menambahkan fasilitas WiFi untuk para mahasiswa atau pekerja yang ingin menyelesaikan pekerjaan tugasnya. Yang keempat, ada W dan T atau Weakness and Threat, meningkatkan promosi dan inovasi baru agar tempat lebih banyak dikenal orang. Berdasarkan hasil analisis kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam program KKN 5.0 Society tentang potensi yang ada pada Desa Kembang, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pariwisata maupun dengan SDA yang ada sangatlah banyak. Maka, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya pengembangan yang ada di Desa Kembang ditempuh melalui terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Kembang. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Kembang adalah potensi wisata yang dapat menjadi daya tarik wisata, semangat dan respon positif dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kualitas SDM yang masih rendah dan kurangnya profesionalitas dan belum ada peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang desa wisata, khususnya Desa Kembang, Kulon Progo dan pencatatan data yang belum jelas. Dari kesimpulan yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Kembang, kami memberikan beberapa saran, yaitu terima kasih, sampai jumpa di KKN selanjutnya.